Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah Kutsia Lubis. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di MAN 2 Model Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor 2023 10631011382. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 2 Model Medan. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, Danu, mana ketua kelas? Disiapkan kita berdoa ya, nak. Ayat doa. Hari ini siapa yang gak hadir? Bagaimana kelasnya, sudah bersih? Alhamdulillah. Tidak ada sampah kan, nak? Bagaimana kabarnya kalian, sehat, nak? Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah, berarti keadaannya semua pada sehat ya. Nah, silakan dibuka bukunya, buku paketnya. Lalu dibuka gadgetnya juga. Kemarin materi kita kan sudah sampai ke pada materi demokrasi. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Masuk ke bab 3, materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan unit tema yaitu mengenai harmoni dalam keberagaman. Materi kita kali ini seperti halnya lanjutan dulu waktu di kelas 10. Masih ingat dulu di kelas 10 pembahasannya bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika kan? Oke. Kemarin kita kan sudah waktu pas kelas 10 materinya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu semboyan dan juga ada di dalam suatu lambang negara, yaitu lambang apa? Lambang burung Garuda. Jadi dia ada di lambang burung Garuda, dicengkam Bhinneka Tunggal Ika yang artinya oke, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu nih, kita mengulang lagi kemarin materi yang sebelumnya. Bagaimana kalian bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat? Oke, siapa yang bisa menjawab? Berlaku adil terhadap siapapun di sekolah, di rumah, maupun masyarakat. Ya. Baik perkelahiran, perkelahiran, pertikaian yang terdapat merugikan diri sendiri dan orang lain bisa menghormati waktu berbeda agama, suku, ras, dan budaya, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Oke, jadi kan kalau di lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga, lingkungan baru di lingkungan
Mereka ini ya istilahnya mereka ini saling ketergantungannya, nak. Jadi di sini tidak ada bisa membeda-bedakan, tidak boleh ada pembedaan dalam sini. Jadi kalau seperti halnya di semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, jadi bagaimana menerapkannya? Menerapkannya itu tidak ada perbedaan, semua sama, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Agar tertimbul apa? Namanya tadi harmonis. Jadi harmonisasinya tuh terlihat di situ. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita ya, nak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian itu mampu bisa mengidentifikasi konflik yang terjadi dalam keberagaman masyarakat. Nah ini disebut dengan C1. Ya, oh kamu bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu, nah, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya yang pertama, Ibu mengharapkan kalian mampu bisa mengidentifikasi tadi konflik. Ya, konflik yang terjadi dalam keberagaman. Lalu yang kedua, kalian juga dapat bisa menganalisis konflik. Ya, bagaimana kalian bisa menganalisis konflik yang terjadi dalam keberagaman. Lalu yang ketiga, kalian juga mampu bisa menyimpulkan. Nanti ada bisa kalian menyimpulkannya. Nanti materi kalian bisa menyimpulkan, oh berarti seperti ini rupanya keberagaman. Oh rupanya seperti ini di daerah Sumut. Oh seperti ini rupanya di daerah Jakarta. Oh seperti ini rupanya di daerah Jawa Barat. Jadi setiap kita Nina dari Sabang sampai Merauke punya peristiwa yang berbeda-beda. Oke, sebelum itu Ibu pengen dulu kalian asesmen dulu. Oke, silakan buka handphonenya. Bisa di-scan? Coba di-scan dulu, nak. Yang ada di papan tulis ini. Atau linknya saja Ibu kasih? Oh, link. Oke, linknya. Oke, ya. Silakan di. Kalau di asesmen diagnosis awal ini, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat nggak yang waktu di kelas 10 atau Bhinneka Tunggal Ika. Berikut, kita sambil search videonya. Di masa dunia, Indonesia dikenal Coba dia mati ya. beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan dunia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang persatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan tahun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas. Sebagai umat muslim yang damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama kita. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus bagi toleran. As-Samha berasal dari kata tasawuf yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Oke, nah itu dia ya. Jadi tidak ada perbandingan atau perbedaan. Nah, oke, dari sini siapa yang mau ngasih pendapat? Ada yang mau kemukakan pendapatnya? Apa yang sudah kamu dapat dalam video ini? Oke, silakan. Mas Danu silakan berdiri. Kurangi sikap toleransi yang berujung pada sikap intoleransi. Sikap toleransi mulai berkurang.
Maka kita sebagai generasi muda, kita yang harus diwujudkan adalah saling menghormati seperti surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dan dalam hadis Bukhari juga menyebutkan agama mana yang paling dicintai oleh Allah. Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. Oke. Jadi di sini nak, kalau misalnya dalam suku, agama, ras ya, ras itu kayak jenis daripada kulit kita gitu kan. Nah kalau suku dia, misalnya mau suku apapun itu ya kita namanya masih bersaudara, masih berkeluarga, karena kita masih satu nenek moyang. Nah agama juga begitu, agama kita berbeda-beda. Misalnya kamu kalau nanti di luar, kalau di madrasah kan satu agama kita ya. Tapi kalau di luar nanti kamu punya teman, punya kerabat, berbeda-beda. Nah, walaupun mereka berbeda, ya kita harus saling menghargai. Menghargainya dengan bagaimana? Ya menghargainya ya seperti itu tadi yang ada di video. Tidak mengucilkan ya, tidak mengucilkan, tidak menghina. Nah, itu seperti itu. Nah, Ibu harapkan kalian juga tidak seperti itu ya. Karena Allah saja sudah menyampaikan kan, agama mana yang paling baik ya? Semua agama yang asal yang penting toleransi. Yang penting ada tolerannya. Yang penting ada toleransinya. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lihat ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas, dimulai dari diri sendiri lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu saling bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah bineka. Nah, sebelum itu siapa yang mau ngasih pendapat tentang video ini? Oke, silakan. Oke. Enggak nih, Nak. Kalau bagaimana kalau kalian gitu di dalam lingkungan sempat ada pendatang baru? Ya, ada pendatang baru di lingkungan kalian. Itu bagaimana tanggapan kalian? Oke, silakan. Oh ya. Silakan berdiri, Nak. Sikap baik untuk menghadapi pendatang yang pertama sopan. Kita berperilaku sopan terhadap pendatang sehingga mereka nggak merasa dikucilkan. Oke. Yang kedua, menyapa dan tersenyum. Kita dapat menyapa dan tersenyum para pendatang sebagai tanda kita menerima mereka. Oke, sekarang kita dengan kelompoknya ya. Kan sudah dengan kelompoknya ya, Nak ya. Oke. Nah, kelompoknya disesuaikan. Nah, jadi ditentukan dulu satu daerah sebagai contoh, lalu pilih daerah berdasarkan keunikannya. Yang dibahas apa? Identifikasi makanan, pakaian adat, kesenian daerah, kebiasaan daerah, atau adat yang unik. Kemudian apa keunikannya? Lalu ada nggak konflik di daerah itu gitu? Kalau nggak ada, yang ada. Kalau ada bagus, kalau ada bagus, nggak mungkin ya kan? Kalau nggak ada baru bagus gitu ya kan? Kan berarti daerah itu rukun gitu. Oke, sekarang silakan dengan kelompoknya dikerjakan LKPD-nya, nanti dipresentasikan dan buat dalam bentuk Canva. Oke, Nak, silakan.
Besarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah baru semangat. Nah, kami, perkenalan dulu mungkin ya. Saya Dwi Bayu Anggara selaku moderator akan memimpin presentasi kelompok 1 pada siang hari ini. Di mana anggota kelompok 1 terdiri dari Raffi Amanda, Sari Hidayah Daulay, Adinda, satu lagi nama dulu, Nazma dan Lopiana Hanun. Di sini kami akan menjelaskan tentang keunikan Sumatera Utara, dan penjelasan pertama itu akan dibacakan Raffi Anggraha Hilmi. Kepada Anggraha disilakan. Salah namanya, Bah. Menurut Wikipedia, Sumatera Utara atau yang disingkat dengan Sumut adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang beribu kota di Kota Medan. Provinsi ini dengan luas wilayah 72.981,23 km persegi. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Arsik masih dari daerah Tapanuli. Makanan khas Sumatera Utara berikutnya adalah arsik. Masakan ini dikenal pula sebagai ikan mas bumbu kuning yang dalam penyajiannya tidak dibuang sisiknya. Selain ikan mas, ikan laut seperti kembung dan kakap dan daging juga dapat dijadikan bahan arsik. Ada pula arsik yang menggunakan. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Sumatera Utara sangat beragam sesuai dengan etnis yang ada. Setiap etnis memiliki budaya adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda termasuk pakaian adat. Oleh Raffi. Sumatera Utara memiliki tarian tradisional yang menjadi ciri khas dari setiap daerahnya. Batu atau Hombo Batu terkenal di desa Mataluo Nias. Masyarakat dan pemerintah Indonesia kaget pada Jumat 29 Juli 2016. Tengah malam terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan keberagamannya ternoda dengan masalah ini. Namun permasalahan di Tanjung Balai sebenarnya adalah... Sekian penjelasan tentang keunikan Sumatera Utara. Selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat tentang keunikan Sumatera Utara, dipersilakan. Nama saya Naila Hafiza dari kelompok 2. Mengapa konflik seperti yang dipresentasikan bisa terjadi? Konflik terjadi dikarenakan adanya intoleransi. Pada kasus kerusuhan di Tanjung Balai ini tidak lain karena hubungan sosial antara orang Islam pribumi dan orang Tionghoa non-Muslim di Tanjung Balai sedang dalam ketegangan sejak beberapa tahun silam. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok 1 tentang keunikan Sumatera Utara. Kami
Minta maaf apabila ada yang kurang. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1, silakan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi tentang daerah Jawa Barat. Sebelumnya, lebih baik kami memperkenalkan diri. Saya Mas Dani Wijaya selaku moderator. Di samping saya ada Rifa Laprijal, sampingnya lagi ada Nela Hafijah, sampingnya lagi ada Khairun Nisa, dan yang terakhir ada Siti Hawani. Yang pertama ada bio Jawa Barat yang akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Dengan ibu kota provinsi di kota Bandung, Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan wilayah ibu kota Jakarta di sebelah barat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Hafijah. Suku Jawa Barat. Penduduk asli Jawa Barat adalah suku Sunda. Berdasarkan sensus penduduk 2010, suku bangsa Jawa Barat sangat beragam. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan suku bangsa tahun 2010 dari 42.982.865 jiwa adalah suku Sunda sebanyak 30.889.910 jiwa atau. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hawani. Khairun Nisa. Kesenian Jawa Barat kental dengan nuansa Sunda, Cirebon, dan Betawi. Musik dan tarian menjadi bagian yang dapat merincikan dan kekhasan Provinsi Jawa Barat. Angklung, alat musik yang terbuat dari bambu, terdaftar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Makanan khas Jawa Barat. Seperti halnya provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki beragam kuliner yang menjadi makanan khas daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satu makanan yang dikenal dari Jawa Barat yakni tahu Sumedang. Produksi tahu. Kelima, ada pihak-pihak luar yang berusaha membenturkan. Keenam, faktor ekonomi. Ketujuh, Ahmadiyah eksklusif dalam melaksanakan ibadah. Kedelapan, pengaruh pemberitaan media massa tentang konflik di daerah lain dan para tokoh pemersatu banyak yang sudah meninggal dunia. Oke, mungkin sekian dari kami. Jika ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri dan sebutkan dari kelompok mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Saya pertama itu Langsung jawab. adakah ciri khas makanan yang dari Jawa Barat yang di luar dari yang kalian presentasikan? Baru yang kedua, tadi kan ada konfliknya. Di balik konflik tersebut pasti ada solusi. Apakah solusi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang, yaitu adakah ciri khas makanan di Jawa Barat selain yang dipresentasikan? Ada, diantaranya nasi tembel, kupat tahu, nasi tuntung oncom, bakakak hayam, mie kocok, dan batagor. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Gilang itu solusinya resolusi konflik antara Ahmadiyah dengan Islam di Kabupaten Tasikmalaya melalui resolusi konflik non litigasi yaitu dengan mediasi. Dengan resolusi konflik litigasi yaitu dengan proses peradilan. Proses mediasi seringkali mengalami jalan buntu karena masing-masing pihak berpegang pada kebenaran masing-masing. Di beberapa daerah yang jumlah Ahmadiyahnya sangat sedikit, konflik bisa berhenti karena mengalami kelelahan dan Ahmadiyah akhirnya mengalah. Islam mainstream menerima keberadaan SKB 3 Menteri tahun 2008 dan Pergub tahun 2011 dalam menangani masalah
temporer terhadap Ahmadiyah tetapi tetap menginginkan jemaat Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah dengan menggunakan keputusan presiden atau Kepres atau undang-undang jika tidak dibubarkan agar Ahmadiyah tidak lagi menggunakan nama Islam. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya nak. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Rahman Hambali sebagai moderator dari kelompok 3 dan teman-teman saya yaitu Najmi, Febrian, Hilmi, dan Rizky Tahta. Jadi dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang infografis Kalimantan Utara yang akan dibacakan oleh Najmi Jogina Lubis. Letak geografis. Provinsi Kalimantan Utara terletak di antara 114 derajat 35 22 sampai 118 derajat 0300 bujur timur dan 1 derajat 2136 sampai 4 derajat 2455 lintang utara dengan luas wilayah sekitar 75. Kalimantan berbentuk seperti perahu dengan gagang kecil yang dapat digenggam tangan. Selanjutnya tarian khas. Tarian Bunde adalah tari yang berasal dari Kalimantan Utara. Dulunya tari ini dijadikan sebagai pengiring acara-acara adat. Selanjutnya makanan khas. Kepiting saka adalah hidangan khas Kalimantan Utara yang terbuat dari kepiting cangkang lunak yang baru melepas kulit lamanya. Terima kasih kepada Najmi dan Febrian yang telah membacakan materi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman abang-abang dan kakak. Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok kami? Baik, silakan. Ciri khas masyarakat Kalimantan Utara. Pertama, kedua, apa saja keunikan masyarakat Kalimantan Utara? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya Rizky Tahta Fistiwani. Pada Rizky dipersilahkan. Ciri khas masyarakat Kalimantan Utara terdapat pada adat pernikahan suku Tidung. Menurut adat pernikahan suku Tidung, mereka memiliki beberapa prosesi yang unik. Di antaranya adalah bepupur dan larangan ke toilet. Bepupur adalah sebuah proses di mana sebelum akad nikah kedua mempelai akan dilumuri dengan bedak atau pupur yang dibuat khusus oleh keluarga atau pasangan pengantin. Prosesi ini dilakukan pada malam hari. Makna dari bepupur ini adalah untuk membersihkan diri, agar pengantin dapat membangun keluarga menjadi sakinah. Dalam pengertian lain, kebersihan jiwa dan berpikir positif. Sedangkan prosesi selanjutnya setelah akad nikah dilangsungkan adalah adanya larangan ke toilet. Pengantin pria dan pengantin wanita tidak boleh ke toilet selama 3 hari. Dalam melaksanakan ritual ini, para keluarga menjaga ketat pengantin agar tidak melanggar aturan. Orang-orang suku Tidung meyakini bahwa larangan pergi ke toilet harus ditaati, karena jika tidak akan ada terjadi kejadian-kejadian buruk yang menimpa rumah tangganya. Akan dijawab oleh Tama, Hilmi Pratama. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa saja keunikan masyarakat Kalimantan Utara? Keunikan masyarakat Kalimantan Utara itu ada, contohnya seperti rumah adat masyarakat Kalimantan Utara adalah rumah baloi. Bentuknya lebih modern dan modis, hasil dari
Hasil dari pengembangan arsitektur rumah adat Dayak Kalimantan Timur, rumah panjang atau rumah lamin. Rumah baloi adalah karya masyarakat suku Tidung yang merupakan suku di Kalimantan Utara. Baik, sebelum menutup presentasi dari kami, ada sedikit tambahan dari saya. Jadi, di Kalimantan Utara itu tidak ada yang namanya konflik. Kalaupun ada, dapat diselesaikan karena sikap toleransi mereka terhadap sesama sangat dijunjung tinggi di sana. Yang dapat kami sampaikan, bila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, di hati-hati para abang dan semuanya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikhlas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini dan teman-teman saya di sini ingin menjelaskan tentang keunikan Sulawesi Utara. Saya di sini selaku moderator dan di samping saya adalah Anissa Syakira selaku pembaca materi, dan di samping Anissa Syakira ada Fadila Septiana pembaca materi juga, dan di sampingnya lagi ada Jahwa Rohali sebagai penjawab pertanyaan, yang di sampingnya lagi yang paling spesial Ahmad Fabian sebagai penjawab pertanyaan juga. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara atau disingkat Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Indonesia dengan ibu kota terletak di kota Manado. Makanan khas Sulawesi Utara mempunyai aneka jenis makanan yang khas, antara lain tinutuan atau midal, nasi jaha, pangi yang lezat, gulai ikan fufu, dan dodol serta dodol salak yang langka. Di samping itu, dodol Amurang asal Kabupaten Minahasa Selatan yang terkenal. Keunikan Sulawesi Utara, angkutan kota di setiap negara pasti memiliki ciri khas masing-masing. Di Indonesia, angkutan kota yang paling banyak dijumpai adalah mikrolet. Di Manado, mikrolet memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Posisi tempat duduk yang ada di dalam mikrolet memiliki beberapa baris, layaknya mobil pribadi. Hal lain yang patut dilihat adalah suasana mikrolet. Yang terjadi biasanya adalah kasus wilayah, kasus tentang suku, agama, dan ras. Masih bisa harmonisasi. Namun bila ada pergeseran, biasanya ditangani dengan kepala daerah setempat. Anissa Syakira dan Fadila Septiana yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Pada Dwi Bayu Anggara disilakan berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Bayu Anggara ingin bertanya. Sebelumnya saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa konflik Sulawesi Utara sangat minim? Yang kedua, apa solusi agar konflik tidak terjadi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Zahwa. Saya akan menjawab pertanyaan Dwi Bayu Anggara. Mengapa konflik di Sulawesi Utara sangat minim? Karena masyarakat Manado tidak mudah terprovokasi oleh konflik dikarenakan adanya kerjasama antara kepala daerah dengan pemuka agama. Kepada Bayu, pertanyaan pertama apakah sudah dimengerti? Alhamdulillah. Lanjut saja ke pertanyaan kedua kepada Ahmad Fabian yang paling spesial. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apa solusi agar konflik tidak terjadi? Solusi konflik di Sulawesi Utara adalah adanya sosialisasi serta gotong royong antar masyarakat agar timbul toleransi dan kerjasama. Terima kasih kepada semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kelompok ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya di sini akan undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka kelas ya. Kepada dari sini ada yang mau ngasih kesimpulan nggak?
Anak-anak ibu, ada yang mau kasih kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu dengan judul harmonisasi dalam keberagaman, yaitu adanya keserasian dan keselarasan dalam keberagaman budaya, bahasa, dan dalam kekayaan sosial, atau hal tersebut adalah cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, silakan. Kesimpulan dari keberagaman, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Oke, jadi seperti itu ya nak. Jadi kalau kita keberagaman, harmoni, jadi tidak ada membanding-bandingkan, tidak ada membeda-bedakan, tapi tetap sama. Dan kebetulan walaupun pun berbeda antara misalnya budaya satu dengan budaya yang lain, kita nggak boleh menolak. Jadi memang itu ya, tapi nggak marah gitu kan. Kalau rupanya orang-orang yang kelahiran Sumatera Utara tuh unik gitu. Seperti ibu lihat ada beberapa gitu kan, kawan ibu orang Sunda gitu. Pas udah lahir rupanya di Sumatera Utara, cara ngomongnya bukan kayak orang Sunda. Biasanya kan orang Sunda tuh ayah wae, atuh neng gelis pisan, kan gitu. Ya kan? Ini enggak. Apa kok tengok-tengok, kan kayak gitu ya. Jadi unik gitu. Dan kita harus beradaptasi dengan hal seperti itu. Ya, dibuka kuisisnya. Refleksi ya nak, sebelum nanti kita menutupi pembelajaran kita hari ini. Masih untuk hari ini udah bersama-sama, kita udah sampai di jam segini ya. Jadi ibu harapkan untuk nanti minggu depan dipelajari lagi anak materinya tentang, tapi minggu depan kita masuk ke konfliknya. Jangan lupa dibaca materinya untuk minggu depan. Nanti akan ibu kirim materinya ya nak. Materinya lewat grup ya. Ketua kelas kita berdoa ya. Doa dimulai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.